Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah, kita masih membahas mengenai osteoporosis nih atau penurunan kepadatan tulang. Tadi juga sempat dijelaskan oleh Dokter Putri gitu ya. Ada beberapa orang-orang yang mungkin rentan terhadap penyakit ini. Tapi nih Dok, ngomongin masalah kerentanan. Tadi juga sempat dokter menyampaikan ya bahwa ada usia, terkadang usia kita dan usia tulang ini berbeda gitu ya Dok. Apakah kita bisa mengeceknya nih dokter atau seperti apa nih? Iya, kalau untuk pengecekan mungkin nanti akan dibahas sama dokter Bella ya di belakang ya. Jadi ada namanya itu pengecekan massa tulang. Nah itu nanti perhitungannya atau alatnya nanti ada, memang bisa digunakan, tetapi memang tidak lazim digunakan. Karena kalau saya pribadi di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu, kalau memang pasiennya merasakan nyeri atau ada tanda-tanda faktor risiko ke osteoporosis, kita biasanya langsung terapi dulu di awal, terus kita biasanya langsung kasih rujukan ke dokter spesialis untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Jadi belum memungkinkan untuk dilakukan pengecekan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, tapi memang ada untuk pengecekan massa tulang. Baik, jadi memang ketika ada gejala-gejala ya dok ya mungkin tahap lanjut gitu ya. Atau mungkin juga kalau memang mau mengecek itu pribadi biasanya ya dok ya untuk langsung. Dan itu kira-kira kalau di Bengkulu sendiri nih dokter Bella, apakah sudah banyak nih tempat-tempat terapi atau memang ada beberapa tempat yang khusus aja nih? Kalau untuk terapi khusus osteoporosis sendiri sebenarnya itu nanti awalnya itu konsultasinya tuh ke dokter spesialis ortopedi terlebih dahulu ya, spesialis tulang. Nah nanti lanjutannya untuk terapinya, untuk bagaimana supaya tulangnya itu tetap terjaga, terapi-terapi apa yang digunakan kalau misalnya dia sudah mengarah ke fraktur atau patah tulang gitu ya, itu nanti ke bagian rehab medik. Nanti di situ akan beda-beda terapinya gitu, tergantung di mana frakturnya atau di mana tulang yang terasa sakitnya, seperti itu. Baik dokter, boleh dijelaskan kembali nih mengenai osteoporosis. Oke. Nah, ini ya yang tadi kita bicarakan, bahwa tulang itu dia ada penyusunnya. Jadi tulang kita yang bisa tegak berdiri, terus bisa kita gerakkan, itu sebenarnya tidak terlepas dari ada penyusun-penyusun di dalamnya. Yang pertama ada sel, yang kedua ada yang namanya matriks ekstrasel, tadi yang sempat disebut di awal ya. Kalau sel-sel tulang itu dia banyak jenisnya ya. Ada sel yang fungsinya untuk menyusun atau membentuk tulang-tulang baru. Yang kedua ada juga sel yang tugasnya itu menghancurkan si tulang kalau memang sudah tidak baik lagi kondisinya atau sudah lama, sudah tua begitu ya. Nah nanti cara kerja dua sel tersebut akan dibantu dengan komposisi yang lain, komposisi matriks ekstrasel. Jadi bagian yang di luar dari sel tersebut. Contohnya tadi ya yang disebutkan ya, ada kolagen, ada kalsium, mineral ya. Dan non kolagen contohnya seperti osteonektin dan proteoglikan. Intinya kedua komposisi ini saling bekerja untuk membentuk tulang baru dan juga untuk menghancurkan tulang yang rusak. Sehingga kalau misalnya kerjanya ini baik ya, maka tulang kita tidak akan mengalami osteoporosis. Makanya kalau kita ngomongin siapa sih orang-orang yang rentan untuk terkena osteoporosis ini, berarti terkait dengan materi penyusun si tulang tadi. Di sini kita bisa lihat ada komposisi tulangnya itu salah satunya kalsium. Berarti kita butuh kalsium untuk meningkatkan proses remodeling tulang tadi, untuk membuat proses pembentukan tulang baru tersebut tidak menjadi terganggu. Jadi kita butuh kalsium. Contohnya kita bisa dapatkan dari susu ya. Nah, makanya kalau pasien-pasien atau orang yang kita duga terkena osteoporosis, biasanya kita juga kasih resep atau obat itu berupa kalsium untuk dikonsumsi ya. Selain itu ada lagi juga kolagen dan vitamin D. Makanya kan orang-orang kita biasanya sering edukasikan untuk berjemur ya, untuk konsumsi vitamin D setiap hari.
Nah, itu gunanya untuk membuat proses remodeling tulang ini menjadi bagus, menjadi normal gitu, supaya tidak terkena osteoporosis. Ini tulang yang tadi disebutkan ya. Oke, nah ini ya yang tadi disebutkan sedikit bahwa sebenarnya osteoporosis ini dia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang idiopatik, yang primer. Idiopatik ini artinya dia sebenarnya belum terlalu jelas penyebabnya apa. Tapi biasanya disebabkan karena proses penuaan dan juga kalau pada wanita itu postmenopause karena hormon estrogennya tadi berkurang. Hormon estrogen ini tadi dia juga membantu untuk intake dari kalsiumnya ya. Jadi kan kita kalsium tadi butuh ya untuk memproses tulang yang baru. Kalau misalnya hormon estrogennya berkurang, pengambilan kalsiumnya juga berkurang, akhirnya kan terganggu ya proses pembentukan tulang yang baru tadi. Ini yang kedua ada yang sekunder. Yang sekunder ini ada salah satunya itu penyakit keturunan, tapi ini sangat tidak pasti ya. Kalau misalnya kita kalsiumnya bagus, vitamin D-nya bagus, kemudian gaya hidupnya juga bagus, kecil kemungkinan untuk terkena penyakit osteoporosis. Yang kedua ada penyakit yang didapat ya ini terkait dengan hormonal tadi. Intinya kalau hormon dia mengganggu proses si remodeling tulang tadi. Ya. Yang ketiga ada penyakit yang disebabkan karena akibat obat. Jadi biasanya orang-orang yang mengkonsumsi steroid, ya anti peradangan, kemudian antasida, orang-orang yang sering sakit lambung, terus sering konsumsi antasida dalam jangka waktu yang panjang atau obat-obatan yang anti kejang yang biasanya dikonsumsi menahun, itu ada pengaruhnya atau kemungkinannya untuk meningkatkan risiko terkena penyakit osteoporosis ini. Makanya untuk setiap resepan atau pengobatan itu disarankan berdasarkan dari resep dokter. Karena yang namanya obat pasti ada efek yang baik, pasti juga ada efek samping begitu. Jadi kita meminimalisir efek samping dengan cara kayak steroid ya, itu kan harus dikurangin, istilahnya itu harus di tapering off. Jadi pemberian pertama dan pemberian nanti setelah berapa bulan, berapa tahun, berapa hari itu akan berbeda. Jadi tidak boleh kita konsumsi terus-terusan dalam jangka waktu yang panjang dengan dosis yang tinggi gitu, karena efek sampingnya ada. Gitu, salah satunya osteoporosis ini. Ini ya, kalau dilihat dari estimasi insiden dari osteoporosis ini yang paling tinggi itu yang tulang yang spine ya, tulang belakang. Terus diikuti dengan yang bagian panggul, bagian lengan dan bagian yang lain. Ya, ini di kasusnya di Amerika Serikat. Dan ini tidak menutup kemungkinan sebenarnya pada laki-laki juga bisa terjadi ya. Bukan cuma pada wanita ya karena terkait dengan hormon estrogen tadi, tapi laki-laki juga bisa terjadi. Apalagi dengan orang-orang yang suka atau hobi mengkonsumsi minuman seperti kopi ya, yang juga ada efeknya untuk mengurangi intake kalsium ya. Kalau kalsiumnya berkurang, otomatis kan tadi proses untuk pembentukan tulang yang baru itu menjadi berkurang atau menjadi tidak normal sehingga meningkatkan risiko osteoporosis atau pengeroposan tulang. Baik dokter, nah tadi sempat dikatakan ada kopi gitu ya. Terus kalau misalnya apalagi sih mungkin makanan-makanan yang bisa menyebabkan penyakit ini, osteoporosis ini, tapi tahan dulu nanti kita akan jawab setelah jeda pada berikut ini, tetap di Dokter Gitu.